harga diri. Ku tak sempurna, akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, takkan mati karena dibuli. Engkau semua maumu, walau ku ringkih. Dulu kau berkuasa karena harta bapakmu akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, takkan mati karena dibuli. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati, ku takkan mati. Karena dibuli. Dia di sini. Tinggi sekali. Iya, aku harus. Diana Widianto. Sini. Luar biasa. Suaranya tuh enak banget ya. Suaranya empuk-empuk nyoy. Oh, Luar kayak biasa kan? mendayu-dayu gitu. Iya, itu barusan lagunya, Apa? dulu banyak banget yang request sampai sekarang masih banyak yang dengerin juga. Iya bener. Dulu. Ini
Judulnya dulu. Jadi bukan dulu banyak yang request, tapi lagu itu kan judulnya dulu. Si lagu dulu banyak yang request, sampai sekarang banyak yang nyanyiin. Iya, Maksud saya itu. Ambigu dah lo. Iya betul. Lagi Nah, yang bikin lagu judulnya dulu. karena emang kejadiannya dulu ya. Betul. Kita sapa-sapa pemirsa dulu dong. Hai, kembali lagi di Ruang Tengah bersama Betul. Asput dan juga Kamal bersama Danar Widianto kali ini sebagai bintang Betul. tamu kita. Tentunya tempat berbagi informasi penuh makna. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan seorang musisi ya yang memiliki lagu yang berjudul Dulu itu yang kalau kita bedah liriknya itu pas banget sama tema kita hari ini Asput. Apa itu? Bangkit lawan bullying. Hei, kamu jangan seperti pembuli begitu Enggak ketawanya. dong, justru kita sebagai orang yang bangkit jadi kan menang. Oh iya, Gitu. harus. Nah, tapi sebelum kita bedah nih cerita di balik lagunya Danar Widianto yang dulu ini, kita mau ngobrol-ngobrol sama Danar as a musician-nya ya nggak betul. sih? That's right. That's right. Danar daripada dipelukin aja Iya tadi benar. langsung. Iya. Ini boleh kita ambil boleh ya. Sini. Iya, taruh sini. Taruh situ. Oh, bener. Silakan duduk. Silakan duduk di sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, udah enak nih ya, kita sudah duduk. Kita mau tanya-tanya, Danar ini kan main gitar jago ya kan? Jago. Nyanyi jago. Jago. Kamu bisa main alat musik lain? Bisa sih. Apa aja? Dari 500 alat musik gitar semua tapi. 5 alat musik Tapi gitar semua, berarti cuma semua. gitar. Gitar Bilang semua, aja gitar bener. lo Danar. Berarti kamu anaknya emang suka banget musik ya? Iya. Sejak kapan kamu suka dan mendalami musik ini? Sejak SD mungkin ya. Suka SMP mungkin suka. SMP? Iya, SMP. Pertama suka. kali bisa main alat musik umur berapa? SMP. SMP. Kelas 3. Kelas 3. Iya. Dan itu pertama kali langsung gitar. Gitar. Pertama kali nyiptain lagu umur berapa? SMA, SMK kelas 1. SMA atau SMK kelas 1. Itu lagunya masih ingat ke sekarang? Judulnya Lagu menyerah. cinta ya? Menyerah lupa. Hah? Menyerah lupa judulnya. Menyerah Itu Menyerah rupa. menyerah lupa. Menyerah Lupa. lupa. Iya. Berarti lupa untuk menyerah? Apa menyerah? Untuk lupa. Enggak bentar. Ini berarti SMA. SMA Kenapa udah deep banget menyerah lupa? Iya. Tentang apa lagunya? tentang broken home. Tentang ditinggalkan orang tua gitu. Apakah ini sesuai Itu kisah pengalaman nyata? pribadi? Pribadi. Enggak. Oh enggak. Itu waktu itu aku ikut teater dituntut buat, ayo coba bikin lagu sendiri biar nggak copyright gitu di YouTube. Oh. Gitu. Kamu ikut teater sebagai pemainnya atau sebagai pengiringnya? Sebagai tim musiknya. Tim musiknya. Dan itu lagu pertama yang kamu ciptakan. Ya, dari situ muncul tuntutan diri untuk, ayo ciptain lagi nih, asik ternyata gitu. Oh puas ya, akhirnya bisa menciptakan lagu tuh ada kayak kepuasan tersendiri ya. Betul. Terus kita juga tadi denger ya, kayaknya tiap lirik ini yang lagu yang kamu ciptakan itu kata-katanya tuh indah gitu, Iya. puitis gitu. Betul. Kamu belajarnya dari mana? Apa kamu juga suka baca puisi mungkin? Enggak, kalau baca puisi aku nggak ini sih, nggak jago mungkin ya. Kalau mungkin aku karena Baca kodam bisa? Baca kodam? Cek kodam dia tuh. singa laut ya itu. Makan pimpin, Bren. Aku lebih ke mendengarkan sih. Mendengarkan Apa yang kamu dengerin? lagu. Soalnya dari lirik-lirik lagu kayak yang kamu bikin, itu Iya. lirik-liriknya tuh puitis pertama. Dan setelah kita tahu usianya, Masih muda masih muda banget. sekali. Jadi kayak seakan-akan dari kecil orang-orang baca misalnya komik, lu tuh baca kayak Sumanjaya, Sastra gitu, buku sastra. Itu seakan-akan jadi apakah kayak begitu yang terjadi Iya, atau gimana? influence kamu tuh dari mana untuk pemilihan kata-kata dari lirik lagu Lirik kamu? kamu terlalu dewasa. Oh gitu. Iya, canggih, liriknya canggih. Canggih. Oh, oh. Aku lebih ke mendengarkan lagu-lagu orang sih. Lagu apa? Yang liriknya kayak sepuitis itu siapa gitu ya? misalnya. Ya, Payung Teduh kan bagus-bagus. Oh, Terus- kamu itu salah satu yang kamu suka. Friends, Payung Teduh, Mas Iksan Skuter. Iksan Skuter. Iksan Skuter Ah. juga bagus-bagus liriknya, sudut pandangnya juga bagus. Si Lampu Kau gitu. Terus kayak yang diksinya banyak deh, Jason Ranti. Iya. Tapi kan Jason Ranti kan lebih ke lugas kalau dia Iya, kan. betul. Kalau kamu tuh masih ada puitis-puitisnya tuh. Oh, gara-gara itu. Ini emang dia seniman banget loh, Mal. Karena dia tuh nggak cuma bisa nyanyi, main musik. Coba kamu lihat di depan kamu, ini hasil karya dari... Ini hasil karya Danar seorang juga. Danar ya. Dia Iya. jago melukis handphone ternyata. Jadi dia mungkin dulu lahir di counter kita nggak tahu. Ini kayak lagi didagangin di itu ambasador. Nah, soalnya kenapa? Ini handphone bukan? Apa sih? Iya, betul. Handphone kan? Iya, tapi yang ini judulnya Tuhanku Telepon Genggam. Oh,
Tuhanku telepon genggam. Wow, ini pasti relate banget sama Semua anak-anak orang. zaman sekarang ya. Semua orang. Iya. Emang apa makna dari lukisan kamu ini? Ini tuh kan ada orang sholat ini. Hah? Ini orang sholat nih. Oke. Cuma orang sholat. dari atas sajadahnya pakai HP, dia nyembah HP dia. Oh, wow. Oh alah, iya ini orang lagi duduk antara dua sujud ceritanya. Iya, betul. Oke, oke. Ini pakai kakinya. sarung kan tuh. Jadi Cuma nyembahnya jadi ini HP. maksudnya orang itu menyembah handphone gitu zaman Iya, sekarang. dia pakai sajadahnya pakai handphone. Ini kapan bikinnya? baru beberapa hari lalu itu. Lagi iseng-iseng aja? Iya. Berarti emang dari dulu suka ngelukis? Suka gambar tapi nggak jago sih. Ini lumayan lah. Ini kaligrafi bukan? Nah, ini ceritanya Enggak, apa enggak. nih? Tentang apa ini? Itu tentang apa ya? Orang tobat sih. Oke. Iya, tapi aku belum dijudulin. Orang tobat ini kayak hidupnya tuh ruwet banget tuh, lihat garis-garisnya itu. Kusut Oh gitu ini ya. makanya nih hidupnya ruwet. Iya, tapi dia sholat gitu. Oke. Oh, makanya dia kayak sosok orang lagi sholat. Iya, iya. Ada berapa kayak beginian di rumah yang hasil karya kamu? Wah, banyak di Purwokerto, Pak. Di rumah saya. Saya kan di Kemayoran. Sekarang lagi tinggal di Kemayoran. Tapi kalau di Purwokerto banyak banget hasil karya lukisan kamu. Enggak banget lah. Ada berapa kira-kira? 20 ada? Enggak sampai. 19? 10 ada. 10 ada. Dan itu baru apa namanya? Semuanya pakai ginian. Pakai Apa ada yang di kanvas. media-media yang lain? Aku lebih banyak digital sih. Kayak gambar. Oh gambar gitu, pakai kayak Digital. pet atau apa gitu-gitu. Jadi banyak yang bentuknya file sebenarnya. Iya, iya betul. Oh gitu, kece. Wah, ternyata banyak ya, bakatnya mah seniman banget. Betul, enak kalau musisi bisa gambar. Kenapa? Bisa bikin artwork album sendiri. betul. Oh iya. Nggak perlu hire orang. Signature lagi ya kan? Betul. Sesuai gitu dengan kepribadian dan style Iya, kita. betul. Ih, keren. Dia Tapi yang sebenarnya tahu. kita tuh belum bahas loh tentang makna dan cerita di balik lagunya dia yang dulu itu. Soalnya ada lirik yang menarik dari lagu dulu itu yang mungkin relate sama banyak orang di luar sana tuh lirik yang aku tak akan mati walaupun aku dibully. Iya. Kurang lebih seperti itu Iya, ya. iya. Itu yang bikin orang penasaran. Maksudnya apa? Itu- Emang apa yang terjadi dengan seorang Danar? Sampai bisa membuat lagu seperti itu. Betul. Setelah ini ya kita akan Oke, kupas yes. tuntas tentang makna dari lagu ini. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tadi kita tuh mau bahas ya tentang lagunya Danar yang berjudul Dulu. Betul. Yang katanya berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kita punya VT-nya dulu nih sebelumnya. Pernah dimasukkan ke tong sampah, Danar Widianto ungkap pertama kali dibully. Dari SD diteriaki baku lupis oleh teman-teman sekolahnya. Allahu Akbar. Itu nyata. Iya. Itu di mana kejadiannya? Maksudnya di kota asal kamu? Iya, betul. Purwokerto. Di Purwokerto. Di Purwokerto. Itu kamu usia berapa? Yang pas SD apa SMP? Yang dimasukin ke tempat Oh, sampah. SMP itu kelas 2 berarti umur berapa ya? 14 mungkin. ya? Tempat sampah yang gede gitu. Iya, yang hijau tahu nggak? Ke tempat sampah hijau. Oh. Nah kan cukup tuh aku waktu kecil tuh. Terus kamu digendong gitu sama teman kamu? Iya. Dimasukin gitu? Dibopong bareng-bareng tuh. Itu SMP. SMP. Tadi kamu sempat bilang SD. Apakah SD juga ada kepembulian yang kamu alamin gitu? Ada tapi nggak separah itu. Ya diajakin mamaku kan jualan kue lopis tuh itu. Ha-ha. Diajakin gitu aja. Jadi itu yang baku lupis itu SD. Iya, tapi kejadiannya. nggak tahu tuh dia dapet info dari mana gitu saya. Iya. Keren kan tim riset Ruang Tengah? Iya, oke. Bisa Oke, sampai... Udah ada arti Tahu kerja udah. juga. Betul. Tapi itu cukup parah juga ya berarti ya? Iya. Karena kamu berarti dari SD, SMP sudah mengalami pembulian. Betul. Lagu Dulu ini berdasarkan pengalaman pribadi kamu ketika dibully itu? Betul. Dan tadi kamu cerita lagu dulu ini baru kamu ciptakan enggak ya, kalau itu belum cerita ya? Dulu ciptakan kapan? SMK. SMA berarti. SMK, ya. Berarti itu bisa, maksud aku kayak hasil perasaan yang dipendam bertahun-tahun Betul, sebenarnya. betul. Baru dirilis di lagu ini. Iya, betul. Dan itu hasil ketagihan bikin lagu pertama itu. Oh jadi ini lagu setelah yang lagu pertama buat teater. Iya, ini lagu kedua. Ini Bang. lagu kedua. Betul. Langsung sedalam itu. Sekarang yang dengerin di digital platform sudah jutaan by the way. Lagunya Karena mungkin dulu banyak ya. yang relate juga Mungkin ya. banyak yang relate juga gitu. Kamu waktu itu kalau boleh flashback sedikit, tapi ini nggak apa-apa nggak kamu apa-apa. jadi Nyeritain tadi- lagi. Iya nyeritain lagi nggak apa-apa ya. Aman. Sempet ini nggak sih mikir gitu, maksudnya kayak
kenapa sih gue yang diginiin gitu waktu zaman SD atau SMP gitu? sempat mikir gitu. Nah, terus? Oh ternyata gue miskin. Dia ketawa guys. Dia sepertinya sudah berdamai ya. berdamai dengan Dari kamu takdir. sudah berdamai dengan Iya. pembulian kamu ya. Iya, Ya dia udah bisa menerima. Tapi sekarang. apakah waktu itu kamu ada di lingkungan orang-orang yang berada gitu maksudnya? Iya betul. Iya. Karena waktu itu alhamdulillah di SMP yang favorit gitu di Purwokerto gitu. Oh, jadi banyak orang-orang yang secara status ekonomi di atas kamu Betul. dan yang membuli pun Di atas aku. Statusnya seperti itu. Iya, betul. Di SD pun seperti itu. Di SD enggak, SD itu sama pinggiran. Kalau SD kamu Pinggiran. Emang saling ngejek aja sih. Emang saling ngejek Ejek-ejekan aja. Iya. Pada saat kamu dibully itu apa yang kamu lakuin? Apa kamu lapor guru atau kamu bilang orang tua? Lebih banyak diem sih, tapi sempet lapor BK tapi nggak ada respon. Tindak lanjut gitu? Iya, nggak ada. Lapor BK-nya waktu itu kamu langsung nunjuk atau kasih tahu orang-orang yang terlibat kah atau Enggak. gimana? Aku lebih ke Pak, saya nggak pernah dapat kelompok Pak kalau kerja kelompok gitu. Heeh. Terus Berarti mesti- nggak langsung direct ngelaporin Nggak. pembuliannya? Ya paling yang gitulah, yang menyangkut nilai gitulah kan. Heeh. Kayak saya nggak pernah dapat kelompok kalau kerja kelompok Pak gitu. Saya selalu duduk sendiri nih Pak selama 3 tahun gitu. Oh, itu colekan-colekan dari dia sebenarnya. Waktu itu respon guru BK seperti apa? Iya udah sabar ya gitu. Gitu doang. Sabar ya. Sabar ya. Oke. Tapi berarti selama 3 tahun kamu duduknya sendiri? Sendiri. Kamu ada teman deket gak selama di sekolah? Ada sih tapi beda kelas gitu. Oh jadi kalau di kelas sendirian? Iya. Mostly. Bahkan teman deket itu cuma manfaatin saya buat bahan leluconnya dia juga gitu. Buat jadiin kamu keset juga Iya. di pergaulan. Mm. Terus kamu 3 tahun punya tekanan seperti itu, orang tua tahu nggak? Nggak tahu. Sama sekali. Nggak tahu. Ibu nggak tahu juga. Nggak tahu. Dan nggak pernah ngobrol sama siapapun kamu soal hal itu. Nggak pernah. Jadi Ibu kan kamu- lagi jualan tuh. Kamu pendem sendiri aja gitu? Iya, pendem sendiri aja berarti. Eh, Nggak ada tempat sharing maksud aku berarti. Oh alah. Pendem sendiri Pak. Makanya aku tuangin di lagu, di karya gitu. Bisanya aku gitu. Untung ada lagu ya. Ada pelampiasan Ada gitu pelampiasan. ya Kalau nggak ada istilahnya. pelampiasan bahaya sekali loh itu Dia kayaknya. kuat juga loh selama 3 tahun sendirian menghadapi bullying. Betul. Jadi kan kamu overcome-nya sendiri aja gitu kan. Perasaan-perasaan yang kamu hadapi ya kamu sendirian aja. Sampai akhirnya sekarang udah berdamai. Tapi ini ngomong-ngomong ya Mal ya, kalau kita berbicara tentang bullying, ini kan kalau Danar syukurnya dia sudah berdamai ya. Sudah dengan berdamai dirinya walaupun sendiri. dia sempat menjadi korban bertahun-tahun juga Iya. gitu kan. Tapi tentunya kita tidak lengkap untuk membicarakan ini semua tanpa adanya seorang pakar, ya Betul, kan? Biar kita betul, bisa membahas lebih dalam lagi dan mendapatkan informasi lengkap. Kalau gitu kita undang saja langsung Pakar ya. yang satu ini ya. Pakar yang satu ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu video ya berikut ini. Pemirsa Ruang Tengah, ngomongin soal bullying rasanya kurang lengkap ya kalau nggak dibahas bareng pakarnya. Hari ini, Ruang Tengah kedatangan seorang psikolog klinis yang telah mendedikasikan dirinya selama 21 tahun lebih mendalami bidang pengasuhan, perkembangan anak dan remaja, kesehatan mental, psikoterapis, manajemen stres, serta pengembangan diri. Ia adalah Irma Gustiana atau akrab disapa dengan panggilan Mbak Ayang. Dengan sepak terjang serta ilmu yang beliau punya, pembahasan mengenai bullying di Ruang Tengah hari ini akan semakin lengkap dan mendalam. Penasaran ada informasi apa saja yang akan dibagikan Mbak Ayang hari ini? Simak selengkapnya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Sudah hadir bersama kita di Ruang Tengah Yes. seorang psikolog yaitu Mbak Ayang. Hai juga. Mbak Ayang, apa kabar Mbak Ayang? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol tentang bullying, Mbak Ayang. Betul. Dan Danar Widianto ini ternyata juga salah satu korban Ya, dari bullying ya. di sekolah, Ya. ya kan? Tapi sebelumnya mungkin biar kita semua paham dulu ya. Ya. Bullying itu maknanya tuh seperti apa sih, Mbak Ayang? Sama mungkin level-levelnya kali Yes. ya. Yang mana yang udah boleh kita Masuk kategorikan bullying. sebagai bullying? Iya, iya. Ini tadi aku juga udah menyimak waktu kamu iya? lagi sharing gitu ya. Jadi memang nih kita semua perlu tahu banget apa sih yang dinamakan bullying gitu ya. Yang pertama, bullying itu konteksnya adalah perilaku agresif. Oke. Ya, jadi ada agresivitasnya ya. Terus kemudian yang kedua dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang.
Oke, Jadi ada perilakunya, repetitifnya iya, ya. jadi berulang-ulang. Kemudian yang ketiga itu memang ada tujuannya. Jadi memang tujuannya apa? Nyakitin, melemahkan, mengintimidasi. Nah itu adalah yang dinamakan sebagai bullying. Nah bullying ini suka, misalnya teman-teman mungkin beda ya gini ya. Ini kan bercanda, ini kan bercanda. Nah itu harus dibedain antara yang namanya bercanda sama bullying. Kalau bercanda itu, kalau kita nih gitu ya, kita itu sama-sama happy. Ya kan, sama-sama ketawa, sama-sama bahagia kalau lagi bercanda. Oke. Tapi kalau konteksnya terus kita kelihatan yang bercanda, tapi ada salah satu yang merasa tersakiti, merasa sedih, merasa terluka hatinya, itu namanya bullying. Gitu. Jadi kalau bercanda, dua-duanya harus happy. Gitu. Tapi kalau bullying, salah satunya itu pasti merasa sakit hati. Gitu. Berarti bercanda itu akan terus menjadi bercanda selama tidak ada yang tersinggung. Yes, Ketika ada yang betul. tersinggung atau tersakiti hatinya, Masuk ranah itu sudah masuk ranah bullying benar, sebenarnya. Betul. Oh, oke. Tapi jenisnya ada apa aja? Soalnya tadi ada ngomong agresif kan? Yes. Tapi kan setahu aku juga bullying ada yang verbal. Verbal kan kadang-kadang nggak agresif tuh, kadang-kadang Sarkas, sarkas. melecehkan. Jadi ngatain tapi Iya. kan melehoy Iya. misalnya gitu. Tapi ngatain, tapi kan nggak wah gitu nggak Iya. gitu kan. Ini gitu sakit gitu. Konteks agresif itu lebih kepada behavior yang menyakiti. Jadi tidak selalu harus berhubungan sama physically. Makanya kenapa bullying itu bisa dibagi menjadi fisik, kemudian yang terkait sama nonverbal Oke. gitu ya, itu yang mental biasanya tadi kan kayaknya juga ya gitu ya, ada mentalitas yang dikucilin dan sebagainya. Kemudian sosial, kemudian ada yang berhubungan dengan cyberbullying juga gitu ya. Cyberbullying yang netizen biasa lakukan. netizen lakukan gitu ya. Betul. Kan itu kan agresif, misalnya kadang-kadang tindakannya, komennya itu agresif sebenarnya karena ada tujuan menyakiti. Kalau sosial itu juga walaupun dia dikucilkan, tapi itu tindakan yang menyakiti, gitu ya. Jadi dia nggak ditemenin nih gitu, atau misalnya bikin grup dalam grup dan dia nggak diikutin. Nah itu udah agresif juga sebetulnya secara sosial. Oke. Kemudian kalau mental ya dilecehkan, ya kan, gitu. Jadi itu masuknya kategori bullying tuh. Bullying. Kalau yang menarik buat aku sebenarnya yang sosial. Sosial itu dikucilkan. Sebenarnya kalau sekarang yang lagi marak banget pasti cyberbullying ya. Cyberbullying. Ya, Dan benar. mereka pasti berlindung di balik kata-kata kan cuma bercanda. Ya. Ternyata kalau orang yang dibilangin Iya, itu benar. gak suka itu ya udah bullying. Termasuk. Sama baper Bu, Iya, kadang-kadang ada kan cuma baper. bercanda, nggak usah baper deh. Iya, Gitu. Kalau Ya dilihat- kan? Tuh setuju dia. Tuh, kalau dilihat dari maknanya itu udah masuk bullying, Iya. bukan bercanda lagi ya. Iya kan? begitu. Jadi intinya gini loh, konteks ketika ada orang yang merasa tersakiti, ada korbannya, itu sebenarnya udah bullying gitu. Oh, ada korban yang oke. tersakiti, itu udah kategorinya seperti itu. Maka kenapa untuk tahu, cek lagi ke kondisi kita, waktu kita dicandain kitanya happy juga, berarti enggak. Tapi kalau misalnya kitanya tersakiti, tersinggung, ya berarti kita udah dibully sebenarnya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Nah, yang bikin aku benar. penasaran ya Mbak Ayang ya, kenapa sih orang tuh seneng banget atau bisa dengan mudah melakukan hal itu kepada orang lain bahkan yang dia nggak kenal? Faktor Banyak pemicunya tuh sih apa? penyebabnya. Ada faktor individu. Faktor individu itu memang individunya ini nggak punya empati, nggak diajarkan empati, atau bisa juga dia tuh pernah jadi korban bully. Oh jadi dia Jadi, melampiaskannya, yes, balas benar, dendamnya ke betul. bawahnya lagi. Jadi dia pernah jadi korban bully, mungkin di rumah dia dibully kan? Iya, Karena bisa kan jadi sama orang bisa tuanya jadi misalnya, atau sama abangnya Tapi gitu. ya, dan itu nggak tuntas ya, proses dia memulihkan diri, nggak ada Oke. permintaan maaf, nggak ada rekonsiliasi dan sebagainya. Itu kan dia cerna, dia hayati sebagai proses yang normal loh ini. Nah, kemudian dia lakukan tuh ke orang lain spontan. Kalau satu kali, misalnya kita nih head to head ya kan, emosinya sama, itu nggak bully. Tapi kalau dia dengan sengaja berulang kali, nah itu bully karena sekali nyakitin, dua kali, biasanya seperti itu. Jadi ada pengulangan. Itu karena faktor pribadi. Kemudian yang kedua karena faktor keluarga. Kalau rata-rata dari klienku, kenapa dia jadi pelaku itu salah satunya kurang kasih sayang. Dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya, sehingga dia nggak memahami makna cinta, perhatian, empati itu gimana sih sebenarnya gitu kan. Dia nggak belajar konsep itu ya. Atau juga ya karena orang tuanya kan ngebully dia dari kecil, mengata-ngatain dia, itu udah bully sebenarnya. Kan berulang kali ngebulinya ya kan. Terus kemudian konteks sekolahan. Misalnya sekarang kan banyak banget bully juga di sekolahan ya. Ya. Dari tingkat TK sampai universitas. Sampai sekarang pun masih berlangsung Banyak itu. sekali. Tahun lalu itu kan banyak banget ya kasus-kasus. Nah, itu biasanya mungkin karena pengawasannya kurang.
ya, atau memang kebijakannya tentang bullying ini memang belum konsisten gitu. Lalu kemudian pelaporannya bagaimana? Ya, jadi misalnya kalau ada kasus bullying, itu kan 1 kali 24 jam itu harus sudah dilaporkan. Kemudian sekolah harus segera nih mengambil perannya, apa nih yang harus dilakukan. Ya. Jadi nggak boleh berlarut-larut. Nah, kemudian rata-rata kalau di sekolahan anak-anak tuh takut. Kalau saya ngelaporin, nanti justru balik lagi ke dia kan. Iya. Jadi mendingan udah deh nggak usah ngelaporin, termasuk yang namanya bystander. Bystander itu saksi. Misalnya kita ngelihat Danar nih Lagi dibully. dibully gitu misalnya. Mas Kamal lihat nih dia. Mas Kamal itu adalah bystander, saksinya. Dan si bystander ini rata-rata mau ikut ngelapor atau malah enggak? Malah enggak, Takut. karena takut. Takut jadi pengadu. Takut jadi pengadu, atau sebenarnya bisa juga dia tuh juga nggak suka sama Danar tanpa alasan yang jelas. jadi malah ya senang melihat si udah Danar ya dibully. sekalian ya gitu kan, bisa begitu juga. Terus kemudian yang kedua, berikutnya ya, tadi udah 3. Berikutnya ada media sosial. Jadi sekarang kan banyak banget ya cyberbully itu. Jadi dia dilecehkan, Ya. tapi divideoin, terus masukin deh ke medsos. Viral deh, terus tinggal minta maaf deh gitu kan, kebanyakan begitu. Nah, atau dia memang sering main games yang ada konteks kekerasan ya, sehingga tadi itu dianggap normal gitu. Jadi kayak ada normalisasi, oh nggak apa-apa game seperti ini gitu ya. Ada juga karena budaya, beberapa budaya tertentu nggak apa-apa, pukul aja gitu ya, dorong aja, teriak-teriakin aja. Budaya apa? ternyata. Budaya UFC ya itu. Budaya apa tuh? Nggak Kasar apa-apa, ya? pukul aja tuh budaya apa sih? Bener loh Mas Kamal, karena gini, pengasuhan zaman dulu itu kan warisan, nggak iya ada sih, ilmu betul. parenting kan. Betul. Jadi dianggap parenting VOC dengan mukul itu adalah sesuatu yang normal. Nah, akhirnya jadi sistem budaya warisan tuh terus menerus. Nah, itu yang sebenarnya jadi PR. Jadi kenapa kok ada dan terus ada, makanya perlu awareness dari semuanya gitu. Ternyata kompleks ya Asput. Iya. Jadi kita bisa runut ini dari emak bapaknya bisa, sekolahnya bisa, Betul. lingkungan rumah bisa, budaya juga bisa. Dan ini penting banget sih untuk Iya. tadi awareness-nya itu harus Betul. kita perluas ya. Yes. Dan ajarkan kepada seluruh orang agar tidak ada lagi yang namanya bullying. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya Betul. sama Danar dan juga Mbak Ayang, tentunya tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita hari ini yaitu bangkit melawan bullying. Betul. Melawan bullying. Tadi kita udah bahas faktor pemicu seseorang menjadi pelaku ya. Ya. Nah, kalau sebaliknya Mbak Ayang, seseorang bisa dipilih oleh pelaku itu untuk menjadi korban. Biasanya dilihatnya tuh dari Oke. apanya ya? Gara-gara Ya, apa ya. gitu? Memang ada target ya. Jadi kayak misalnya pelaku bullying ini pasti punya target, dan targetnya ini sudah dia pelajari dulu, dia observasi. Jadi nggak serta-merta biasanya ya. Pertama yang anak-anak atau seseorang yang terlihat lemah. Oke. Ya, misalnya dia pencemas, nggak pede, dikit-dikit panik gitu ya, dikit-dikit bilang nggak bisa. Nah, ini sebenarnya bisa jadi target, ya kan? Terus yang kedua, biasanya ada secara fisik itu terbatas, yang disabilitas. Ya, iya, nah iya. itu biasanya juga bisa menjadi target. Kemudian anak-anak yang ternyata manja banget, gitu ya, bentar-bentar itu minta dibantuin, bentar-bentar minta dibantuin. Nah, itu juga bisa jadi target ya. Terus kemudian ya anak-anak yang memang kelihatannya nggak punya power gitu ya, secara physically maupun juga secara dia popularitas. Nah, itu juga bisa ya. Oke, Danar waktu itu sempat inget gak maksudnya kamu kan tadi berarti perlawanan minimal yang kita Perlawanan lakukan, minimal. kita harus kasih tahu ke mereka, gua nggak suka Gua nggak digituin. suka, betul. Itu harus diadres banget tuh, Betul. biar mereka paham. Benar. Itu minim banget kan. Betul. Apakah Danar sempat melakukan itu atau gimana waktu itu? Cuma bisa diem sih. Cuma Nah, bisa diem jadi aja. nge-freeze. Iya. Jadi Takut, dia nge-freeze, takut. lebih karena takut gitu. Itu sendiri atau beberapa orang Apanya? yang ngebully Ngebully. Danar? Beberapa orang. Betul, karena pelaku bullying itu tidak pernah sendiri. Dia pasti butuh audiens yang melihat, yang seakan yang
memvalidasi bahwa dia adalah jagoan, bahwa dia adalah tokoh yang ditakuti. Nah itu sih. Kalau ini kejadiannya di sekolah, berarti yang disarankan rekomendasi langkah-langkahnya apa? Lapor langsung ke guru kah atau gimana? Ke guru, lapor langsung ke guru. Lapor ke guru? Iya, betul. Guru siapapun nih? Siapapun, kalau misalnya ada BK ya BK, ya kan. Yang penting guru ini punya kepercayaan juga sama dia, gitu. Oke. Terus langsung nggak boleh tuh lebih dari 1 kali 24 jam. Memang harus segera dilaporkan. Momen itu kejadian, momen itu juga sebaiknya dilaporkan. Tapi kalau gurunya ngebully juga? Itu dia yang sering kali menjadi PR kita. Nah itu sih. Gitu. Gurunya ngebully maksudnya kamu kayak gimana tuh? Jadi kayak meremehkan laporan kamu kah atau piye? Kayak misal dulu aku pernah gitu, nggak dapat kelompok gitu, terus aku lapor, Pak saya nggak dapat kelompok Pak gitu. Biasanya sih kalau nggak dapat kelompok orang males ya, gitu malah gituin. Jadi gurunya ngejudge Iya, gitu ya. Karena waktu itu tadi Danar sempat cerita nggak berani langsung direct kan. Jadi Danar pakai colekan nih, Ya, colekannya ya, Pak ya. saya udah 3 tahun nih, saya tuh nggak punya kelompok, Ya. saya nggak punya teman Ya. untuk tugas gitu-gitu Ya, ya. ya. Tapi gurunya malah seperti itu Ya, gitu ya. ya. Gimana tuh? Ya, itu sebenarnya PR kita di dalam sistem pendidikan. Karena pertama, guru-guru itu juga kan punya latar belakang tertentu ya. Iya. Entah pengalaman pengasuhan, perjalanan kehidupannya, dan itu yang membentuk pribadi mereka. Sehingga memang guru-guru sebagai orang tua pengganti siswa ini harus bisa humble, harus belajar, harus empati gitu. Dan dia harus aware banget, oh ini tuh kalau misalnya saya ngelakuin ini tuh pasti nyakitin loh. Nah, kesadaran itu harus dibangun. Karena kalau nggak nge-cut yang namanya bullying ini nggak akan bisa kalau sistem pendidikannya juga masih ada oknum ya. Iya. Kalau aku mungkin bilangnya oknum karena nggak semua guru juga begitu gitu ya. Tapi ada oknum juga punya PR masa lalu nggak kelar-kelar, manifestasinya ke sini ke siswanya gitu. Jadi itu sih sebenarnya sistem pendidikannya juga harus lebih empatik sekali. Yang masih gitu. jadi PR ya Mbak Ayang. PR bersama dan panjang sih menurutku. Soalnya pertarungannya apalagi buat para korban. Benar. Aku nggak tahu nih, ini mungkin trikinya kayak gini Mbak. Kalau boleh tanya ya. Kalau mereka lapor, mereka kan akan dikucilkan. Bener. Ya kan? Mereka kan jadi sendirian tuh Yes, di sekolah. Mentally tetap terganggu. Bener. Tapi kalau nggak lapor, mereka tetap akan dibully. Benar. Secara mental terganggu juga. Pasti. Dua-duanya nggak ada Ya, yang bagus dua-duanya nih. iya, betul. Dilema, ya. Dua-duanya nggak ada yang bagus nih. Betul. Dari kacamata psikolog, mana yang better buat mereka sebenarnya? Kalau kita bicara ya terkait dengan begini loh, tiap orang itu harus bisa ngedefense dirinya sendiri itu harus. Ya. Makanya itu perlu diajarkan ya, baik di rumah maupun juga di sekolah, ya Yap. kan. Kalau kita bicara struktur, kadang-kadang bullying ini udah ada strukturnya gitu loh. Jadi sistemik gitu kan. Jadi kayak ini udah begini, udah Kayak begini, turun-temurun. kayak turun-temurun gitu Iya. ya. Kayak misalnya kita di sekolahan aja mau masuk komunitas tertentu harus melalui beberapa Serangkaian tes. serangkaian tes Iya. supaya dianggap sebuah geng yang Iya. solid kan gitu. Nah ini kadang-kadang kalau di sekolahan ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Gurunya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ada tuh yang kayak begitu, nggak dipangkas sama dia. Padahal anak-anak ini harus diajarkan caranya saya harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Mekanisme pertahanan saya harus seperti apa gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan orang dewasa. Jadi kalau mau anak-anak ini aman, ya orang dewasanya dulu. Kalau ada laporan segera tindak gitu. 1 kali 24 jam. Ada nggak nih badannya yang kena misalnya kan? Mungkin dia didorong ya kan, ditekan. Ini kan kadang-kadang bisa Ya. mengakibatkan biru ya kan. Mungkin ada robek dan sebagainya. Itu harus banget sih dilakukan gitu supaya mental anak-anak ini terjaga dan dia nggak jadi pelaku bullying selanjutnya. Oh iya, itu potensial sekali ya. Potensial. Jadi kayak ada rasa dendam, ya kan? Dendam tidak terobati, ada sebuah momen dia lakukan kembali. Makanya geng-gengan itu kan begitu siklusnya. Sistem yang berlanjut terus. Yang harus gitu. diputus itu ya Mbak. Harus banget gitu. Kayak Joker ya berarti. Kayak Joker. Kayak Joker Oh katanya. iya kayak Kayak Joker. Joker. Orang baik yang apa deh? Tersakiti. Yang tersakiti. Orang baik tersakiti. Iya, dia ada traumatik kan juga kan. Nah gitu. tapi sebelum aku mau nanya sama Mbak Ayang nih, Danar ini kan salah satu korban bullying juga. Danar mohon maaf nih kalau aku tanya, tapi apa dampak yang kamu rasain ketika kamu menjadi korban bullying beberapa tahun gitu kan? Ada yang sampai sekarang nggak sih kamu ngerasainnya? Mungkin lebih ke ya depresi pasti sih itu. Terus kayak merasa nggak percaya diri Ya. itu udah pasti banget gitu. Tapi hal baiknya aku pengen ngebuktiin sebenarnya
Makanya kenapa aku bikin lagu dulu itu aku pengen ngebukti gue bisa lebih baik dari lu gitu. Ya. Dari yang ngebully gitu. Ya. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi, jadi semangat lah. Jadi nah itu tadi yang contoh nyata dari Danar, ya kan. betul. Kalau dari Mbak Ayang dari sisi psikologi itu dampak-dampak yang dialami oleh korban bullying itu apa aja Mbak? Dampak itu bisa macam-macam ya. Dampak secara psikologis sudah pasti ya. Misalnya dia jadi takut, terus trauma lah ya. Misalnya kalau beberapa anak itu mau ke sekolah, baru mau nyampe sekolah udah putar balik lagi gitu karena kan sumbernya di sana ya kan. Terus kecemasan meningkat, rasa tidak percaya diri, rasa tidak kompeten itu secara mental. Nah kemudian secara fisik udah pasti ya kalau misalnya agresivitas secara fisik pasti ada luka-luka dan lain sebagainya ya. Terus secara akademik kan jadi nggak fokus ya kan, nggak fokus, minat belajar jadi menurun ya, prestasi belajarnya menurun itu udah pasti. Terus kemudian juga relasi secara sosial, malu. Tadi kan kamu juga sebutin ya Danar kayak ada rasa malu gitu loh sama orang kalau ketemu gitu kan. Itu juga muncul secara sosial seperti itu. Nah, kemudian ini semua kalau nggak terselesaikan atau nggak di framing lagi ya. Kalau Danar kan dia framing lagi nih. Saya harus bangkit dari kejadian tersebut dan ingin menjadi pembuktian. Tapi pembuktiannya hati-hati, harus pembuktian ke diri sendiri. Jadi bukan karena orang lain Bukan kita karena ngebuktiin. si pembuli-pembuli di luar sana. Bener, jadi ngebuktiin itu lebih kepada, hey Danar, aku tuh bisa loh sampai sejauh ini gitu. Aku tuh mampu loh. Jadi kayak kamu tuh kayak ngobrol ke diri sendiri, memperbaiki isu itu. Jadi kamu jadi trust lagi sama diri sendiri. Nah itu yang biasanya orang nggak bisa framing, justru jadinya putus asa, frustrasi, bahkan banyak yang akhirnya mengakhiri hidup kan. Karena tadi kan dibully berulang ya kan, ya tahun lalu kita banyak banget lah cerita-cerita di institusi tertentu kan. Nah itu karena udah berulang, tidak diantisipasi, putus asa ya kan. Nah itu. Dan Danar menjadi berarti kalau kita bicara kasus-kasus yang sudah terjadi, Danar salah satu yang beruntung ya. Betul. Karena dia bisa nge-twist Iya pikirannya dia nge-reframing itu. lagi kan, wow Dan gitu. akhirnya bertahan sampai sekarang. Benar, harus suruh. Tapi kamu masih ingat gak orang-orang yang ngebully kamu muka-mukanya? Makasih kan. Pasti, ingat sampai sekarang? gue ingat ya. Misalnya ada reuni-reuni gitu? Sempet ketemu Pernah gak? ketemu Nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Aku juga lupa nama-namanya sih, Bang. Tapi wajahnya kamu inget ya? Ingat. Perilakunya masih diinget ya? Masih. Iya. Masuk tong sampah. Itu bagus gak sih? Dia masih ingat semua itu? Masih, ya itu kan gini loh, kita tuh ada yang namanya data core memory. Data core memory itu adalah ingatan yang paling kuat yang kita alami di masa lalu, entah itu yang baik apa yang buruk. Nah jadi dia masih teringat tuh wajahnya, walaupun namanya mungkin udah lupa gitu ya. Lebih ke kadang-kadang gini, kejadiannya secara spesifik dia lupa. Spesifik ya, Iya, betul. Iya. tapi perasaan yang Masih inget muncul banget. itu masih terasa. Dan itu yang harus diselesaikan Dan untuk itu para harus korban. diselesaikan. Nah, jadi kayak misalnya di sisi kita terapi nih buat korban-korban bullying gitu ya, kita juga akan minta maaf. Tadi aku juga bilang ya, kamu kan tadi bilang gini, Danar nggak apa-apa ya kalau aku tanya lagi. Nah itu harus kita tanyaan memang. Kita tanyain, kamu nggak apa-apa nggak kalau kita tanya lagi? Karena kita seperti mengambil lagi story dari masa lalu, dia berputar lagi di sini secara sadar kan. Nah, buat beberapa orang tuh menakutkan. Tapi karena kita udah permit, concern, nggak apa-apa, baik, berarti kita boleh cerita dong gitu kan. Nah cuman sekarang yang paling bagus adalah Danar ini sudah tadi nge-switch, reframing, meningkatkan skillnya ya, provennya tuh ke diri sendiri, jangan karena orang lain. Kalau Jatuhnya karena sombong. orang lain, pertama sombong ya kan, kamu pasti akan sakit hati juga gitu. Dan kedua, kalau buat aku, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada si pembuli-pembuli itu. Yes, biarkan mereka melihat Kamu sendiri. timbul aja. Yes. Asik. Mereka akan lihat sendiri lagu-lagu kamu di chart musik Indonesia. Betul sekali. Jadi menarik sebenarnya karena betapa kompleksnya kalau ngomongin bullying ini ya. Dan saya sebagai orang tua jadi ngerasa kayak ini kayaknya salah satu benteng pertama deh. Karena hampir semua, aku yakin semua orang tua nggak mau anaknya menjadi Benar. pelaku ataupun korban. Benar, pasti. Kayak gimana caranya ya, mumpung ada ahlinya. Butuh banget, apalagi kan anak kakak kamu udah ada yang masuk sekolah nggak? TK baru. TK ya, nanti. Tapi kalau lo lihat berita udah ada Bu. Ada, TK, ada. SD, iya. Ada. Nah berarti harus banget peranan orang tua ya. Kamu harus ngapain nih, Mbak Ayang, Iya. untuk Oke. bisa mengasih bekal
wow gitu. Karena nggak mau jadi dua-duanya, Betul. nggak mau jadi korban, nggak mau jadi pelaku. Iya, iya. Jadi kayaknya nggak cukup kalau gua jadi anakku taekwondo doang kan. Iya, iya. Takutnya jadi pelaku. Iya, Bisa bener. jadi dong. Bisa, bisa. Iya, Bisa, bisa. bisa. Terus piye ya? Nggak jadi pelaku, nggak jadi korban, dan kalaupun dia jadi saksi dia bisa melakukan sesuatu Iya, kan gitu. itu kan intinya kan gitu. Yang pertama udah pasti dalam rumah itu konteksnya adalah saat kita mengasuh anak itu minimalisir atau jangan sampai ada deh yang berhubungan sama kekerasan gitu ya. Itu sebaiknya tidak boleh gitu. Oke. Ya. Kalau mereka berdua kekerasan sendiri tanpa berantem, adik kakak itu nggak pernah Nah, nggak pernah akur misalnya di rumah. berantem nih anak-anak itu kan karena penyebabnya macam-macam Ya, ya kan. mainan biasanya. Iya, rebutan ya. Orang itu kan secara alami akan melindungi dirinya. Ya, Betul. anak-anak juga begitu kan. Kalau direbut, wah udah pasti gitu ya. Nah sekarang konteksnya adalah orang tuanya gitu ya. Sebagai mediator, jangan sampai ada favoritism. Misalnya nih karena dia bungsu, udah yang kakak ngalah aja, nggak bisa kayak gitu juga. Oke. Jadi tetaplah harus duduk, cari tahu, dan kemudian harus punya aturan. Misalnya di rumah ini value kita apa sih? Misalnya bicara yang sopan ya, soft itu bukan berarti ini ya nadanya lemah banget, enggak gitu ya, tapi kontennya soft, lembut gitu ya. Nah kemudian juga, dan itu harus jadi orang tuanya contohnya ya, nggak bisa tuh wah segala macem gitu, anaknya kan bingung gitu ya. Jadi aturan jelas, value-nya apa, prinsipnya apa, terus kalau mau main aturannya juga disepakati lagi, ini mau mainnya gimana, siapa duluan, nah itu harus. Kemudian kalau memang dia akhirnya berantem gitu ya, kita cukup melihat, dan kemudian dari awal kita udah bilang nanti kalau berantem karena mainan, ayah lihat di sini, kalian selesaikan gitu. Jadi ngajarin dia juga problem solving Iya, gitu betul. ya. Emang biasanya sih biarin. Iya. Jadi bang, kayak kucing gitu ya, sampai mereka kelar Damai sendiri. sendiri. Iya betul. Ya udah, nanti kita Juga akan kesel. ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam Ya, ya tentang boleh. bullying ini, dan mungkin nanti akan Bayang kasih inilah ya solusi-solusi gitu ya, Iya gimana dong, caranya iya supaya dong. kita terhindar dari menjadi korban bullying. Tetap di Apalagi ruang jadi tengah. pelaku juga. Oh, jangan ya pemirsa Jangan ya, sampai ya. makanya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa masih di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Wah, kita udah ngobrol panjang ya Panjang. tentang bullying ini. Jadi kita udah tahu nih bagaimana respon dari orang tua kalau anaknya sampai mengalami bullying ya Ya. kan. Tapi ini kita mau tanya sama Danar, kembali lagi ke Danar karena Danar ini merupakan korban langsung. Pasti luka yang dihasilkan dari bullying ini nggak sebentar ya untuk menyembuhkannya ya. Kalau Danar ngapain itu Danar supaya kayak Happy lagi, masih ingat Iya, nggak waktu itu menyembuhkan momen kamu lagi lukanya. drop gitu ya? Happy lagi bikin karya sih. Itu kayak ngegambar tadi, terus Jadi menyibukkan bikin diri lagu, dengan menyibukkan kesenian diri. itu. Betul. Karena aku suka sih di seni, makanya menyibukkan diri dengan kesenian itu. Ya Allah. jadi dan pelampiasannya positif ya. Alhamdulillah dia suka seni. Coba kalau dia nggak punya kesukaan apapun itu pasti yang pernah Mbak Ayang tangani gitu misalnya ya. Apakah semua orang punya exit kayak Danar Enggak atau semua orang. Enggak kan? Karena tiap orang tuh pasti bijaknya tuh beda-beda ya momennya gitu ya. Makanya kenapa kita sebagai orang tua atau guru juga di sekolahan, sejak kecil itu anak itu memang harus punya penyaluran untuk setiap emosi negatifnya, harus punya hobi. Sebenarnya hobi itu bagus. Jadi ketika seseorang punya hobi gitu ya, itu sebagai salah satu saluran ketika dia mengalami ketidakamanan secara psikologis, dia mesti ngapain gitu. Karena kalau enggak dia destruktif ke diri sendiri, misalnya self harming, melukai diri sendiri, itu the worst thing-nya. Kemudian sampai pada akhirnya melukai orang lain juga, bisa jadi kan frustrasi dia, atau sampai akhirnya mengakhiri hidup. Nah itu yang seringkali bisa terjadi. Tapi secara psikologis maksudnya ketika yang terburuk sudah terjadi gitu misalnya, bisa diapain nih si para korban ini nih untuk mereka bisa dalam tanda kutip, aku nggak tahu ya terminologi yang tepat ya, sembuh nggak sih? Pulih, iya. Pulih. Iya. Dari
bulian Iya. itu gitu misalnya? Peristiwa bullying itu adalah pengalaman traumatis. Oke. Karena kejadiannya tidak menyenangkan dan setiap orang responnya beda-beda terhadap Oke. itu ya. Maka tugas dari lingkungan itu membuat dia merasa aman kembali ya. Jadi ketika kejadian itu ada, misalnya kejadiannya cukup berat ya, misalnya dengan fisik gitu ya, kejadiannya berat. Lingkungan tahu, justru kita jangan terus nanya terus gitu loh, kenapa kok bisa, kamu sih begini, nah itu tidak membantu sama sekali gitu. Jadi memastikan dia aman dulu, kita ada di sini, kalau kamu sudah siap bercerita, silakan cerita gitu kan. Oh malah jangan dikorek-korek Jangan banget ya? ditanya-tanya dulu, lebih dalam. Walaupun itu orang tua atau keluarganya Betul, sendiri? Betul. Jadi apapun yang sedang kamu lalui saat ini, kemarin kamu mungkin diintimidasi sama teman kamu gitu ya, pasti rasanya nggak enak. Nah, validasi itu penting. Sehingga si korban anak ini akan merasa, atau korban dewasa pun sekaligus, itu akan tahu bahwa dia nggak sendirian. Oh ini orang ini mengerti loh, saya itu nggak enak, nggak aman, sedih karena saya diintimidasi. Jadi validasi itu penting buat orang-orang atau korban-korban bullying ini. Lalu kemudian ada proses untuk bisa memaknai kejadian, ya kan? Kan tadi ya paralel nih, pelaporan, pendampingan, Oke. ya kan? Terus kemudian mengamankan, ya. Terus kemudian ya sudah, kalau ternyata kebutuhannya adalah rehabilitasi karena begitu dalamnya, ya kita rehabilitasi secara psikologis. Gitu. Karena misalnya kasusnya dia nggak mau cerita-cerita sama sekali tetap gitu Betul, kan. Padahal itu kan harus betul. diceritain kan. Benar. Direhab sekalian aja, Iya, mendingan. jadi memang ada pendampingan secara psikologis, dan biasanya psikolog akan menggunakan berbagai macam cara sesuai sama kebutuhannya gitu. Jadi mungkin dia nggak mau cerita, ya udahlah kita bisa pakai media gambar, ya kan. Kalau dia belum mau cerita juga, ya sudah kita temani dulu. Jadi butuh waktu. Jadi intinya apapun bentuk trauma dia karena bully ini, jangan sampai itu menguasai dia, sehingga nanti dia jadi nggak produktif kan gitu. Jadi dia harus dikembalikan lagi PD-nya. Walaupun itu terjadi, itu tidak mendefinisikan kamu yang sekarang atau nanti, supaya dia nggak merasa lemah kan, jadi individu ya. Jadi itu terjadi tapi tidak mendefinisikanmu. Kamu akan tetap bisa menjadi seseorang yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih luar biasa. Nah itu yang kita harus promote terus gitu. Mudah-mudahan itu yang terjadi sama Danar ya. Danar dan danar-danar lain. Danar yang Betul. lain, Iya. gitu. Dan ini mungkin kita bisa tanyain sama Mbak Ayang untuk teman-teman yang ada di rumah juga ya. Mbak Ayang boleh nggak memberikan atau mengingatkan mengenai bullying ini? Oke, jadi buat teman-teman, orang tua, siapapun yang lagi nonton acara ini, pertama pahami banget bahwa yang namanya bullying ini bisa mengakibatkan trauma yang sangat luar biasa sekali terhadap korbannya ya. Sehingga kita di rumah sebagai orang tua perlu sekali mengedukasi. Pertama yang edukasi adalah diri sendiri dulu sebagai orang dewasa. Ya, kemudian kita mengedukasi keluarga kita. Lalu berikutnya berikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita gitu ya. Karena kalau nggak dikasih kasih sayang dari kecil, dia bisa menjadi orang dewasa yang menjadi pembuli. Ya kan? Jadi ini manifestasinya bisa panjang gitu ya. Kurang kasih sayang di saat kecil bisa terjadinya di masa dewasa ya. Lalu anak kita juga kita ajarkan empati ya, sharing ya. Sering-sering ajak juga untuk volunteering. Nah, ini yang akan menimbulkan rasa kemanusiaan, sehingga untuk nyakitin orang aja dia nggak berani. Bahkan nyakitin binatang peliharaan pun dia jadinya nggak berani karena ada rasa tadi ya empati yang begitu tinggi. Nah, itu yang harus kita ajarin sih gitu ke anak-anak. Menarik banget tuh. Oh, untuk voluntary gitu ya. Volunteering, dari Jadi kecil-kecil tuh, iya dari sering-sering PAUD. dikasih nilai-nilai kemanusiaan dari Benar. kecil. Oh iya. Oke, kalau Danar sendiri Danar? mau menyampaikan sesuatu nggak untuk para korban bullying yang mungkin tidak seberuntung kamu di sana, seperti kamu sekarang gitu misalnya ya. Mungkin sekarang masih punya pengalaman traumatis, belum mau speak up juga misalnya. Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Mungkin kalau aku jangan pernah diam kayak aku gitu, karena itu juga sebuah kesalahan. Mungkin aku nggak bisa ngelawan gitu. Jadi jangan diam, kalau lagi dibully tetap semangat buat korban-korban bullying. Jadi gitulah.
Tetap membuktikan untuk diri sendiri gitu. Jadi bukan buat orang lain ya. Betul. Dan tetap semangat. Intinya itu kalau dari Danar. Terima kasih Danar. Iya, pokoknya sesuai lah sama Mbak Ayang bahwa itu terjadi tapi tidak mendefinisikan kamu ya kan. Betul. Kamu bisa jadi lebih baik. Mungkin Danar juga bisa tambahin ke teman-teman ya. Danar, seorang Danar saja bisa. Oh, iya. Saya meyakini teman-teman yang lain juga bisa. Coba Betul. dibilangin ke semuanya. Oh iya gitu tadi. Diwakili Mbak Ayang. Iya. Kalau saya Pokoknya bisa. Saya aja bisa. saya aja kamu bisa juga. apalagi kalian Iya. gitu. Tetap semangat. Sampai semangat dan untuk pelampiasan seorang Danar sampai sekarang pun masih terus dilakukan. Iya. Karena kan dia tadi bilang pelampiasan dia tuh seni. Oh. Dia baru aja rilis lagu ibu-ibu, bapak di luar sana ya. 14 Februari rilis lagu baru dan lagunya hasil kolaborasi sama siapa dan cerita tentang apa nih kalau boleh tahu? Lagu ini kolaborasi sama Gloria Jessica. Oh Gloria Jessica. Berarti ya, lagunya couple gitu? Couple ya Couple, betul. cewek cowok. Cewek cowok. Tentang Iya. apa tuh? Tentang apa tuh? Ini tentang apa ya? Percintaan sih sebenarnya. Ini jarang banget aku bikin Iya. lagu tentang percintaan. Biasanya Iya, tentang betul. kehidupan gitu. Tapi ini kamu yang bikin lagunya? Iya, Oke. aku yang bikin semua lirik, notasi aku yang bikin. Kebetulan lagu ini cocok nih buat duet makanya sama Gloria. Judulnya apa? Nuansa romansa. Nuansa Romansa sudah dirilis di berbagai digital platform juga, Betul. tinggal didengerin aja. Dan kalau lagi nonton bisa langsung lihat. Apanya? Ini mau perform bentar lagi. Langsung. Nuansa Romansa dan karena Gloria Jessica tidak ada, kita ganti dengan Ayang Irma, seorang psikolog. Kolaborasi. Betul. Mulai Udah mengada-ngada loh pelajarin. Anda. Mulai mengada-ngada loh Anda. Nah, lagi ini kita mengucapkan terima kasih dulu ya untuk bintang tamu kita hari ini. Mbak Ayang, makasih banyak. Bayang, terima kasih banyak. Danar, terima kasih banyak. Sharingnya luar biasa inspiratif sekali. Danar, kita persilahkan untuk langsung aja Oke, boleh. persembahkan lagu terbaru dari Danar dan juga Gloria Jessica. Ini yaitu dia Nuansa Romansa. Sang